Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Supriyadi, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 2, kelompok 3, akan menampilkan aku, Semar ASN, dan instansiku. Saya juga merupakan penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Tugas individu ini merupakan kegiatan pembelajaran asinkronus hari ke-8, membuat video dengan tema Aku, Semar ASN, dan Instansiku. Yang pertama yaitu profil instansi. Instansiku yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan visi terwujudnya masyarakat yang berkualitas, sejahtera, mandiri, pelaksanaan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih. Adapun misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu yang pertama, membina dan mengembangkan kelembagaan, pemberdayaan adat, dan sosial budaya masyarakat. Yang kedua, membina dan mengembangkan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi tepat guna. Yang ketiga, mempersiapkan dan mengembangkan SDM yang potensial dalam pengelolaan SDA untuk meningkatkan pembangunan. Yang keempat, menyediakan data dan informasi masyarakat dan keluarga berbasis mikro dalam menyusun program-program pembangunan. Yang kelima, memantapkan kemampuan ketatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang keenam, menguatkan kelembagaan pemerintahan desa yang bersih, efisien, efektif, profesional, dan akuntabel. Selanjutnya itu struktur instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah. Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 3 bidang. Bidang pertama, pemberdayaan pemerintahan desa. Bidang kedua, pemberdayaan kelembagaan desa. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Sebagai penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna, saya berada langsung di bawah Kasih Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bapak Ismet SME dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Pak Sandarman Esos MSI dan Kasih Usaha Ekonomi Desa Yanti Kustina SE serta Kasih Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa Rahmat Nasirwan SE MSI. Adapun tugas dan fungsi penyuluh usaha mandiri dan TTG yaitu sebagai berikut. Tugas: melaksanakan tugas di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa, usaha ekonomi masyarakat, dan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Fungsi penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna. Yang pertama yaitu membantu perencanaan kegiatan seksi sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa dengan menjabarkan rencana operasional di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berdasarkan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Yang kedua, pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Yang ketiga, pemberdayaan kelompok sasaran TTG dalam masyarakat yang ada dengan pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bantuan modal kerja. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi dan monitoring TTG. Kelima, penyusunan daftar kebutuhan desa terhadap teknologi tepat guna. Yang keenam, membantu pengevaluasian pelaksana tugas seksi sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang. Ketujuh, membantu pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kelembagaan ekonomi masyarakat desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang mendatang. Kedelapan, membantu penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. Yang terakhir itu pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya. Yang selanjutnya itu tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu: tujuan, pemerintah yang baik dan bersih, masyarakat maju dan sejahtera dengan peningkatan pendapatan asli desa melalui pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat desa dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi tepat guna. Sasarannya yaitu mempersiapkan serta mengembangkan kelembagaan, usaha ekonomi masyarakat dan SDM yang potensial di 142 desa dan 1 kelurahan. Membina dengan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi tepat guna untuk peningkatan pembangunan dan pendapatan asli desa. Selanjutnya itu jenis layanan yang diberikan. Adapun jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu: pertama itu layanan informasi, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan pemberdayaan. Salah satunya itu memberikan pemahaman kepada perangkat desa, pengurus badan usaha milik desa, pengelola ex-UPK PNPM Mandiri Pedesaan, dan masyarakat lainnya tentang berbagai hal baik dari bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pemberdayaan kelembagaan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Adapun standar pelayanannya yaitu kompetensi profesional.
yang antara lain menguasai peraturan, perundang-undangan yang berlaku terkait desa, pemerintahan desa, BUMDes, usaha ekonomi masyarakat desa, kelembagaan desa, dan peraturan lainnya. Menguasai komputer minimal Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan menguasai internet. Adapun standar pelayanan yang lainnya itu kompetensi sosial atau pemberdayaan. Yang pertama itu mampu berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi kepada kepala kecamatan, kepala desa, perangkat desa, pengelola dan pengurus BUMDes, dan masyarakat desa lainnya. Yang kedua itu mampu berkolaborasi dengan pendamping profesional desa dan pendamping lokal desa, serta pihak lainnya. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi dalam pengembangan dan pelaksanaan teknologi tepat guna, identifikasi permasalahan dan potensi usaha badan usaha milik desa di tingkat desa bersama dengan pendamping profesional desa dan tenaga pendamping lokal desa. Tujuan instansi dapat tercapai dengan pelaksanaan oleh BUMDes ini dalam aspek pembinaan terhadap kelembagaan desa, salah satunya BUMDes. Dengan pembinaan ini, diharapkan BUMDes dapat menerapkan kelembagaan usaha ekonomi desa sesuai dengan PP 11 tahun 2021. Salah satunya BUMDes wajib berbadan hukum. Per hari ini, di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah 23 dari 142 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas melalui perwujudan Smart ASN. Dalam menjalankan tugas penyuluhan baik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat desa selalu berpegang teguh kepada kode etik. Dengan tidak menerima upahan, imbalan, suap terkait pendampingan atau fasilitasi yang dilakukan. Perwujudan Smart ASN selanjutnya itu memanfaatkan literasi digital. Salah satunya melalui media online berupa website Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah, YouTube Sahabat BUMDes Benteng, dan Facebook Bidang PEM Benteng. Untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait informasi-informasi terbaru terkait peraturan, artikel, berita, dan informasi lainnya. Termasuk juga memasarkan hasil usaha BUMDes, prestasi-prestasi desa dengan bersedia menjadi admin website Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah atas perintah Kepala Dinas. Selanjutnya itu ulasan peningkatan kinerja berdasarkan manajemen ASN. Dalam mewujudkan manajemen ASN yang baik, Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan peningkatan kompetensi dalam bertugas dengan mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan, baik pelatihan offline maupun online. Salah satunya dengan mengikutsertakan saya dalam kegiatan peningkatan kapasitas Master of Training MOT Desa Cerdas, program penguatan pemerintah dan pembangunan desa P3PD pada tanggal 28 September sampai dengan 7 Oktober 2022. Namun saya berhalangan hadir tidak dapat mengikuti MOT ini, serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna.